在古神中，没有修真界有关修为的划分。 Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Ini adalah salah satu dari 3 mantra terkuat dari klan burung Vermilion saya. Itu diturunkan oleh penguasa langit kuno. Meskipun yang jiwa asal Anda rusak, Anda masih bisa mengolahnya. Mantra ini terlalu kuat dan akan membakar umurmu, jadi jangan menggunakannya sembarangan. Tapi mantra ini seharusnya bisa menyelamatkan hidupmu. Ingat, kecuali itu benar-benar diperlukan, jangan gunakan mantra ini. Vermilion bertua itu tampak sangat serius. Setelah selesai berbicara, dia menarik napas dalam-dalam dan membentuk segel aneh dengan tangannya. Ketika segel muncul, api halus datang dari alis Vermilion bertua dan memasuki segel. Ini menyebabkan segel menyala merah, dan mereka menyatu bersama untuk membentuk tulang api sekitar 10 kaki panjangnya. Mungkin tidak tepat untuk menyebutnya tulang. Itu seperti tongkat, tetapi sangat halus. Saat tulang api ini muncul, mata Vermilion Bird yang lama menjadi serius. Tangannya membentuk lebih banyak segel dan garis tipis mulai muncul. Mereka tidak mengelilingi tulang api tetapi memanjang dari ujungnya. Objek yang dibentuk oleh mantra Vermilion bertua tampak agak aneh. Jika Anda menyebarkan beberapa kertas minyak di antara garis-garis, itu akan terlihat sangat mirip dengan payung yang digunakan oleh manusia pada hari hujan. Wang Lin menatap dengan penuh perhatian. Dia telah melihat Vermilion bertua membuat 2 set segel yang berbeda. Set pertama adalah 999 segel dalam sekejap. Kelompok kedua bahkan lebih. Ia telah membuat tepat 9.999 dalam sekejap. Tidak sepotong fluktuasi energi asal dilepaskan, dan awan belum tersebar. Lingkungan sekitar sangat sunyi. Seolah tidak ada yang berubah. Setelah menyelesaikan 2 set segel, Vermilion bertua menjadi lebih serius. Dia mengambil napas dalam-dalam dan matanya mengungkapkan cahaya aneh. Kedua tangannya bekerja bersama membentuk segel, lalu cahaya mulai menyebar ke segala arah, menembus danau. Tangan Vermilion bertua bergerak lebih cepat, dan tanpa jeda, segel muncul satu persatu. Tangan Vermilion bertua begitu cepat, tidak mungkin untuk melihatnya dengan mata telanjang. Dan jika seseorang menggunakan akal, itu akan dihentikan oleh kekuatan misterius. Vermilion bertua menderu. Jumlah segel di tangannya sudah mencapai lebih dari 1 juta. 1 juta segel muncul pada saat yang sama dan membentuk badai. Badai ini menyerang tulang api. Dalam sekejap, badai menyatu dengan tulang api dan melesat ke langit. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan menatap langit. Pupil matanya langsung menyusut. Badai itu sepertinya harus membentuk payung besar yang belum terbuka. Sejumlah besar api membentuk naga api yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya. Seluruh langit ditempati oleh naga api. Mereka mengepung payung dan meraung. Ini bisa dilihat dengan jelas dari setiap bagian dari planet Kaisar Besar. Membakar realem payung kuno, Vermilion bertua mengeluarkan raungan dan badai tiba-tiba berhenti berputar. Itu melayang tanpa bergerak di udara. Tekanan yang tak terkatakan perlahan turun dari langit. Vegetasi bengkok dan kabut air dalam jumlah besar muncul. Ikan-ikan di danau berenang dengan cepat dan gelembung muncul di tungku danau. Retakan halus muncul di tanah. Semua pembudidaya yang melihat ini merasa seperti darah di tubuh mereka akan mengering. Langit tertutup distorsi tanpa akhir, seolah-olah itu tidak bisa menahan badai. Distorsi terus menyebar sampai menutupi hampir setengah dari Valenland. Semua planet yang diselimuti hal ini menunjukkan tanda-tanda bahwa kekeringan hebat akan datang. Ada tanda-tanda kehancuran yang akan datang. Napas Vermilion Bird yang lama menjadi agak kasar. Jelas sekali bahwa dia sangat stres untuk menggunakan mantra ini. Grup pertama memiliki 999 segel, kelompok kedua memiliki 9.999 segel, dan kelompok ketiga dan keempat keduanya memiliki 990.000. Anda harus membentuk semua segel ini dalam 9 napas waktu. Setiap segel harus mengandung energi yang asal jiwa Anda. Kemudian, dengan nyanyian khusus, Anda dapat membentuk mantra terkuat dari klan burung Vermilion saya, alam payung kuno yang terbakar.
Jika satu kesalahan dilakukan pada segel manapun, konsekuensinya tidak terbayangkan. Bahkan dengan kultivasi Arcane Void Mid-stage saya masih akan terluka serius. Jika seorang pembudidaya tanpa api membuat kesalahan, mereka kemungkinan besar akan mati. Mantra ini berasal dari kuno Celestial Sovereign. Orang tua ini pernah mendengar dari leluhur bahwa di kampung halaman leluhur, penguasa langit kuno menggunakan mantra ini dan menghancurkan seluruh wilayah 10 miliar orang. Inilah sebabnya mengapa disebut Burning Realm. Ini adalah mantra yang sangat kuat di tangan penguasa surgawi kuno. Orang tua ini tidak tahu apakah mantra ini adalah mantra, tetapi leluhur mengatakan bahwa payung itu bisa dibuka 9 kali, dan dunia akan dihancurkan setiap kali. Saat itu, penguasa surgawi kuno membuka payung 8 kali untuk menghancurkan dunia. Bahkan dia tidak berani membuka payung ke-9 kalinya. Nenek moyang berada pada tahap awal Void Tribulan dan hanya bisa membukanya 5 kali. Adapun orang tua ini, karena yang asal jiwa saya yang tersisa utuh setelah puluhan ribu tahun, saya dapat menggunakan yang saya sendiri untuk membukanya 2 kali di tengah panggung Arcane Void. Aku seharusnya tidak memberikan mantra ini kepadamu, karena itu terlalu berbahaya dan satu kesalahan akan menyebabkan bencana. Nenek moyang juga mengatakan bahwa mantranya tidak lengkap karena Kaisar Langit kuno diam-diam mengetahui hal ini dari orang lain, tetapi karena kamu memiliki pemahaman yang sangat tinggi, kamu dapat memutuskan untuk dirimu sendiri. Kata-kata Vermilion bertua bergema saat Wang Lin menatap payung di langit. Pikirannya terguncang oleh kata-kata Vermilion bertua. Dia awalnya mengira Vermilion bertua akan memberinya mantra Dao. Dia tidak akan pernah bisa berharap untuk belajar mantra yang berisi kekuatan yang tak terbayangkan. Membuka payung 8 kali dapat menghancurkan dunia dengan 10 miliar orang. Bisakah ini masih dianggap mantra? Napas Vermilion bertua menjadi lebih cepat. Dia melambaikan tangannya dan badai yang berhenti bergetar dan mulai menghilang. Aku hanya bisa membiarkanmu melihat ini dan tidak bisa membukanya. Jika itu terbuka, itu akan menyebabkan kerusakan besar di sini. Vermilion bertua menggigit bagian atas lidahnya dan memuntahkan darah yang mengandung budidaya Arcane Void tahap tengahnya ke arah badai. Darah itu berubah menjadi kabut mengerikan yang menyatu dengan badai dan secara bertahap membuatnya menghilang. Baru 7 menit kemudian badai menghilang. Planet Kaisar Besar secara bertahap kembali normal dan distorsi juga perlahan pulih. Meskipun ini tidak berlangsung lama, itu membuat kulit kepala Wang Lin mati rasa dan matanya menyala. Meskipun mantranya belum diaktifkan, Wang Lin mendapatkan perasaan umum untuk itu. Jantung Wang Lin berdebar kencang. Vermilion bertua hanya santai ketika dunia kembali normal. Dia melambaikan tangannya dan sebuah batu giok terbang keluar dari kehampaan menuju Wang Lin. Giok ini berisi semua segel dan metode untuk membuka payung. Cepat hafalkan, dan sekali tidak ada kesalahan, hancurkan batu giok. Setelah Vermilion bertua selesai berbicara, dia duduk, menutup matanya, dan mulai berkultivasi. Wang Lin menerima batu giok dan menatapnya. Adegan Vermilion bertua yang menampilkan mantra muncul di benaknya. Wang Lin tergoda. Dalam masa hidupnya, ia jarang tergoda oleh mantra atau harta. Dia telah menumbuhkan batasan sepanjang hidupnya dan merupakan Grandmaster di sana. Namun, ketika Wang Lin berada pada tahap formasi inti, dia sudah terbiasa membentuk segel dengan sangat cepat. Beberapa pembatasan hanya dapat ditempatkan atau dihancurkan dalam sekejap, sehingga segel dalam jumlah besar perlu dibentuk selama periode waktu yang singkat. Ambang pertama yang dihadapi kebanyakan orang tidak terlalu sulit bagi Wang Lin. Apa yang benar-benar mengejutkan Wang Lin adalah apa yang diungkapkan oleh Vermilion bertua tentang payung alam kuno yang terbakar. Dari penguasa surgawi kuno, jadi dari Kaisar Langit kuno yang diam-diam mempelajarinya. Itu tidak lengkap. Wang Lin menarik napas dalam-dalam, dan ada kilasan teror di matanya. Jika kalimat ini benar, maka artinya terlalu mengejutkan. Mantra ini, siapa yang menciptakannya? Di mana Kaisar Langit kuno diam-diam mempelajari ini? Jika hanya mantra yang dicuri, tidak lengkap sudah cukup untuk menghancurkan dunia, bagaimana jika itu selesai? Wang Lin mengangkat kepalanya dan diam-diam melihat di langit. Dia samar-samar merasa seolah-olah dia adalah makhluk fana melihat langit, dan dia merasa sangat kecil. Apa yang dihitung tingkat kultivasi saya saat ini?
Seberapa besar dunia ini? Apa yang ada di luar dunia ini? Setelah beberapa saat, Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan tekad memenuhi matanya. Semakin dia tahu, semakin kecil yang dia rasakan, tapi Wang Lin tidak menyerah. Alih-alih, itu memicu kehendak yang menyimpang di dalam hatinya. Aku juga bisa. Aku, Wang Lin, bisa juga. Di dunia, beberapa orang memilih untuk mati, beberapa menjadi surgawi, beberapa di bawah yang lain. Semua hal berbeda, ada banyak ketidakadilan di dunia ini, tetapi pada saat yang sama, itu sangat adil. Karena seseorang dapat membuat mantra semacam ini dan berkultivasi hingga tingkat yang tak terbayangkan, maka saya, Wang Lin, dapat melakukan hal yang sama. Meskipun bakat saya kurang, itu tidak akan bisa menjadi batu yang membuat saya tersandung. Hari ini saya mempelajari mantra Burning Realm, yang diciptakan oleh orang lain dan kemudian dicuri oleh Kaisar Langit Kuno. Di masa depan, saya ingin orang lain mempelajari mantra saya. Ekspresi Wang Lin penuh dengan tekad. Dia tidak mengaum atau menangis, hanya kata-katanya yang diam bergema di dalam hatinya. Mungkin ini ambisinya. Wang Lin menutup tangannya dan pikirannya memasuki batu giok. Dia mengukir segel yang tak terhitung jumlahnya di benaknya, serta metode untuk membuka payung. Giok itu berubah menjadi abu di tangannya dan tertiup angin. Abu yang terbang mewakili ambisi Wang Lin karena terbang lebih tinggi dan lebih tinggi. Di planet Kaisar Besar, Wang Lin memejamkan mata dan melihat di dalam array transfer. Pikirannya memasuki alam angin dan hujan, mencari jiwa Olsir. Dia menggunakan dengan jiwa Olsir dan dengan cepat meramalkan masa depan. Pada saat ini, matanya tiba-tiba terbuka, mengungkapkan kilasan niat membunuh. Ada seseorang yang menyembuhkan di dalam tanah suci klan Sparrow Api. Sebelum dia datang ke Valen Land, dia tidak yakin. Tetapi setelah berbicara dengan Vermilion Bird generasi pertama, dia yakin ada seseorang di dalam. Jika dia telah melepaskan rencananya saat itu tidak akan mustahil bagi Lin Jinbiao untuk kembali bahkan setelah dia ditangkap. Tetapi ide gila muncul di hati Wang Lin. Vermilion Bird generasi pertama pernah berkata bahwa orang yang menyembuhkan di sana kemungkinan adalah Vermilion Bird ketiga yang pengkhianat, dan leluhur generasi pertama sangat membenci orang itu. Jika bukan karena fakta bahwa dia terjebak di tanah jatuh, dia akan membantai jalan menuju Vermilion Bird pengkhianat. Meskipun dia belum mengatakannya, dia memberitahu Wang Lin bahwa dia bisa membantu dalam rencana Wang Lin dan membiarkan Wang Lin memasuki tanah suci Fire Sparrow Clan. Dia juga memberi Wang Lin Vermilion Bird Feather sebagai hadiah. Semua ini menunjuk ke satu masalah. Lebih penting lagi, Vermilion Bird ketiga yang pengkhianat memiliki identitas lain dalam sistem bintang kuno. Sebenarnya, Wang Lin punya dugaan, dan dia yakin akan hal itu. Bahkan bisa dikatakan dia 90% yakin. 70% sudah cukup baginya untuk memutuskan untuk melakukan sesuatu yang mengejutkan. Apalagi 90%, begitu dia melakukan ini, dia akan meninggalkan sistem bintang kuno dan kembali ke alam batin. Dia terluka oleh Vermilion Bird generasi pertama dan kemudian terluka oleh raungan misterius di alam batin. Pada akhirnya, dia terpaksa pergi ke budidaya pintu tertutup untuk menyembuhkan selama puluhan ribu tahun. Namun, dia diam-diam mengendalikan adegan. Putrinya memasuki alam batin untuk memikat King Lin, menghancurkan alam surgawi yang digunakan untuk menghasilkan api Jos, dan menggabungkan kekuatan beberapa orang untuk menghancurkan tubuh dewa alam semesta. Dia telah melakukan apapun untuk menggoda orang yang menarik perhatiannya di alam batin, seperti Simamo, King Lin, dan jika aku tidak salah, bahkan kegilaan King Sui pasti ada hubungannya dengan orang ini. Dia bahkan telah menggunakan kejahatan menanam Dao. Semua ini adalah perbuatannya. Sekarang dia terluka parah, aku harus mengambil kesempatan ini. Kegilaan muncul di mata Wang Lin. Apa yang dia rencanakan untuk lakukan sudah gila juga. Lampu formasi menyala dengan cepat dan gemuruh-gemuruh bergema. Formasi itu berputar hingga membentuk pusaran, dan dengan ledakan, menghilang dari planet Kaisar Agung. Sosok Wang Lin menghilang dengan itu. Vermilion Bird tua yang duduk di sisi danau membuka matanya. Dia diam-diam melihat di mana Wang Lin menghilang untuk waktu yang lama dan dengan lembut berkata, "Nenek moyang generasi pertama, Anda masih merasa bahwa dia bukan seseorang dari klan Vermilion Bird saya. Meskipun ia melewati persidangan, tetapi murid percaya bahwa dia adalah."
Saya telah melanggar perintah Anda dan mengajarinya keterampilan Vermilion Bird Clan terkuat tanpa izin Anda. Karena itulah yang seharusnya ia terima setelah persidangan selesai. Di Tanah Suci Fire Sparrow Clan, Liu Jinbiao terjerat oleh benang yang tak terhitung jumlahnya, mengeluarkan tangisan sedih. Su Liguo takut karena akalnya dan terus-menerus memanggil Wang Lin. Sosok di dalam api 7 warna tidak menghentikan Su Liguo dan hanya mengatakan satu kata. Menarik. Saat dia berbicara, gemuruh-gemuruh datang dari dalam badai pedang yang diciptakan Su Liguo. Seolah-olah kekuatan besar telah datang dari kekosongan dan mengunci lokasi Su Liguo. Kekuatan besar merobek badai itu hingga terbuka. Saat badai bergemuruh, itu seperti dua tangan raksasa telah menembus kekosongan dan mulai merobek pelat logam. Gemuruh-gemuruh bergema ketika badai runtuh setelah robek menjadi dua. Ketika badai runtuh, keretakan raksasa muncul di ruang di sini. Ada kilatan guntur dan api mengerikan. Sosok Wang Lin berjalan keluar dari celah. Dengan kepala rambut putih dan pakaian putih, mata Wang Lin berisi tatapan ganas. Setelah dia muncul, dia melihat sosok di dalam api 7 warna. Berdaulat. Api 7 warna menyala terang dan sosok di dalamnya tampak membuka matanya. Dua tatapan kuno mendarat di Wang Lin. Saya ingat bahwa nama Anda adalah Wang Lin. Suara buram bergema di dunia. Saya, Wang Lin tidak menyembunyikan identitasnya, dan ekspresinya menjadi lebih ganas. Dia melambaikan tangan kanannya dan tato guntur dan api 9 warna terbang menuju Su Liguo, membawanya kembali ke ruang penyimpanan Wang Lin. Saat tato petir bergemuruh, itu mendekati Liu Jinbiao bersama dengan api 9 warna. Mereka membentuk tangan raksasa yang menarik Liu Jinbiao dari cabang-cabang yang tak terhitung jumlahnya dan menempatkannya di dalam ruang penyimpanan Wang Lin. Sosok di dalam api 7 warna tidak menghentikan Wang Lin. Sangat bagus. Tuan ini melihatmu, King Lin, King Sui, dan bahkan Simamo. Kamu tahu aku ada di sini dan kamu berani datang. Pasti Vermilion bertua yang memberimu keberanian. Atau mungkin kau berpikir bahwa aku telah terluka sangat lama, dan niatmu adalah untuk memeriksa apakah aku masih belum pulih dan... Ada kilatan niat membunuh di mata Wang Lin dan ekspresinya menjadi lebih ganas. Dia maju selangkah dan menyerbu nyala api 7 warna. Api 9 warna di mata kirinya melesat keluar dan membentuk api halus 9 warna yang membombardir api 7 warna. Guntur muncul di mata kanan ini dan tato guntur muncul. 9 petir yang menyertainya berubah menjadi 9 naga guntur kuno. Ada celah samar pada esensi guntur, dan itu mengarah ke alam guntur kuno. Tangan kirinya membentuk segel dan dia menunjuk ke langit. Dalam sekejap, aroma rumput memenuhi dunia. Hantu-hantu pohon yang tak terhitung jumlahnya muncul dan roh hutan kuno duduk. Itu mengaum dan menerkam nyala api 7 warna. Sebuah cahaya darah mengerikan melolong, dan dengan ujung jari Wang Lin, itu menuju ke api 7 warna. Saat Wang Lin membentuk segel, seluruh budidayanya meletus dan membentuk gelombang kejut yang mendekati api 7 warna. Semua ini terjadi dalam sekejap, itu cepat di luar imajinasi. Dalam sekejap, Wang Lin telah menggunakan semua mantra dan hartanya untuk meluncurkan serangan pada api 7 warna. Sosok di dalam api 7 warna tertawa. Tawanya dipenuhi dengan kesedihan. Penilaianmu benar, tuan ini terluka parah dan belum sembuh. Namun, Anda telah membawa Bit Defying surga di sini, memberi saya harapan untuk pulih. Sosok itu mengangkat tangan kanannya, tetapi lengan kanannya buram. Namun, adalah mungkin untuk melihatnya, karena lengan kanan ditutupi baju besi. Tuan ini telah berkultivasi untuk waktu yang lama, dan banyak orang membenci saya, tetapi tidak ada dari mereka yang membunuh saya. Sebaliknya, mereka telah membunuhku. Kamu luar biasa, tapi kamu tidak memenuhi syarat. Tuan ini hanya akan menggunakan satu mantra. Sosok di dalam api 7 warna mengangkat tangan kanannya dan meraih ke langit. Dunia ini bisa dipandang sebagai sumur. Setelah dia berbicara, seluruh dunia bergetar dan riak muncul di bawah. Uap air menyebar. Dalam sekejap mata, kekuatan yang tak terbayangkan menyebar ke seluruh dunia ini dan air muncul. Jika seseorang melihat dari atas, mereka akan dengan jelas melihat bahwa air ini adalah sumur. Semuanya ada di dalam sumur. Semua mantra, harta, dan bahkan tubuhmu ada di dalam sumur.
Ruang yang telah menjadi air berangsur-angsur tenang dan riak-riak menghilang. Ketika riak-riak menghilang, permukaan air memantulkan segala sesuatu di atasnya. Air mencerminkan badai api Wanglin, guntur abadi, roh hutan kuno. Itu juga mencerminkan sosok menyilaukan Wanglin di tengah. Jika orang lain melihat ini, mereka akan sangat terkejut. Air memantulkan semuanya di samping nyala 7 warna. Sepintas, tidak mungkin untuk mengetahui mana yang merupakan refleksi dan mana yang nyata. Pada saat ini, tubuh Wanglin tiba-tiba berhenti di udara. Tidak hanya tubuhnya berhenti, tetapi semua mantra dan hartanya berhenti di udara bersamanya. Seolah-olah semua jiwa mereka telah diambil oleh permukaan air. Wanglin jelas merasa bahwa sosok di dalam permukaan air adalah dirinya sendiri. Ini sebagai perasaan yang sangat misterius, tetapi itu sangat realistis. Mantra Tuan ini disebut memancing bulan di sumur. Tidak ada bulan di dalam sumur, dan bahkan jika itu muncul, itu hanya akan menjadi refleksi. Namun, refleksi sederhana ini berubah menjadi mantra yang mengguncang surga karena kata-kata dari sosok di dalam api 7 warna. Memancing bulan di sumur. Sosok di dalam nyala 7 warna menurunkan tangan kanannya dan secara kausal mengulurkan tangan. Air di bawahnya berdesir dan pantulan Wanglin di dalam air ditangkap. Apa yang diambil bukan air, tapi Wanglin yang berjuang. Hanya mata Wanglin yang galak. Pikiran Wanglin terfokus. Orang tua ini berpikir bahwa bulan di dalam sumur sangat indah, jadi saya menginginkannya. Sekarang saya punya satu. Sosok di dalam nyala 7 warna menarik tangan kanannya dengan Wanglin di genggamannya. Dia adalah kamu. Api 7 warna terbakar cerah dan tiba-tiba menyebar, mengungkapkan sosok di dalamnya, serta penampilannya. Pria parubaya berwajah pucat tetapi sangat tenang. Pria ini sangat tampan dan memiliki aura langit. Alih-alih menatap Wanglin, dia dengan tenang melihat Wanglin yang dia tangkap di sumur. Membunuhmu sebenarnya sangat mudah. Pria parubaya itu mengenakan baju zirah abu-abu. Baju besi ini sangat aneh, seolah tumbuh dari tubuhnya, itu tidak bisa dibedakan dari tubuhnya. Menangkap bulan di sumur, yang memancing adalah jiwa. Sepertinya kamu benar-benar terluka parah. Wanglin berkata perlahan, dan pada saat ini, dia tidak lagi mengungkapkan ekspresi tirani yang dia miliki sebelumnya tetapi tenang. Mata pria parubaya yang telah mengambil Wanglin dari air bersinar. Di bawah mantranya, semua yang dipantulkan akan kehilangan kemampuan fisik mereka dan tidak akan dapat berbicara. Namun, kata-kata Wanglin jelas memasuki telinganya. Tepat setelah Wanglin berbicara, dia melangkah maju dan melambaikan tangan kanannya. Bulu burung vermilion muncul di tangannya. Dengan lambaian tangannya, bulu itu mengeluarkan api mengerikan dan segera menyelubungi langit. Sepintas, langit menjadi lautan api. Gemuruh-gemuruh bergema seperti orang gila, dan api di langit tampaknya mengamuk saat terbakar hebat. Pria parubaya itu dengan kejam meremas tangannya dan Wanglin yang dipegangnya menjerit sedih. Wanglin gemetar dan wajahnya pucat, tapi dia tidak berhenti. Dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke langit. Dia mulai meraung nyanyian yang diberikan Vermilion Bird generasi pertama kepadanya, aku Vermilion Bird generasi ke-6. Saya menggunakan bulu Vermilion Bird ini untuk memanggil roh asal Vermilion Bird clan saya untuk turun dari alam kuno. Dunia bergemuruh, dan saat kata-kata Wanglin bergema, pria parubaya itu tiba-tiba berdiri. Matanya menyala dan suara acuh tak acuh bergema. Orang tua ini memang meremehkanmu. Anda sudah bersiap-siap sebelum datang ke sini. Kamu telah mengganti tubuh aslimu dengan jiwa iblis, bagus, bagus. Wanglin tetap diam. Sebelum datang ke sini, ia telah menyatu dengan jiwa Olsir dan mulai mendewakan seperti orang gila. Sama seperti ketika dia bertarung dengan Daois Water, dia melihat adegan buram. Adegan ini adalah krisis hidup dan mati, dan itu terkait dengan jiwa. Wanglin telah menghabiskan seluruh hidupnya menghadapi bahaya dan telah menjalani semua itu karena kehati-hatiannya. Karena dia berani merencanakan untuk melawan Sovereign yang terluka parah, dia secara alami harus sepenuhnya siap. Dia bahkan telah menyiapkan banyak jalan mundur. Untuk memastikan tidak ada yang salah, dia telah menghapus kesadaran jiwa iblis kuno dan telah menggantikan jiwanya sendiri dengan itu, membiarkannya menjadi jiwa dari tubuh aslinya.
Mantra Fishing the Moon in the Well sangat tirani, dan kekuatannya mengejutkan. Namun, jiwa yang telah ditangkap adalah jiwa iblis kuno, bukan jiwa Wang Lin. Hanya Wang Lin, yang adalah dewa kuno, bisa menggantikan jiwanya dengan jiwa iblis kuno. Jika itu orang lain, itu tidak akan mungkin terjadi. Bahkan jika tingkat kultivasi mereka lebih tinggi, mereka masih akan runtuh di bawah mantra ini, dan penggantiannya akan diperhatikan. Namun, iblis kuno dan dewa kuno berasal dari asal yang sama, sehingga mereka dapat saling menggantikan. Selain itu juga sebagian karena Sovereign terluka parah dan meremehkan kekuatan Wang Lin. Kalau tidak, Wang Lin tidak akan berhasil. Namun, bahkan jika itu gagal, Wang Lin memiliki rencana cadangan yang disiapkan, atau dia tidak akan dengan ceroboh datang ke sini. Menggunakan kesempatan ini yang dia ciptakan untuk dirinya sendiri dengan menyebabkan pria di dalam api 7 warna itu gagal dalam mantranya, Wang Lin tidak ragu-ragu untuk mengambil harta yang diberikan Vermilion Bird generasi pertama kepadanya untuk membunuh Vermilion Bird ketiga yang pengkhianat. Setelah Wang Lin memanggil Vermilion Bird, api di langit mulai berkobar hebat. Lautan api dengan cepat melonjak dan pusaran raksasa muncul di tengah, yang berada di atas kepala Wang Lin. Pusaran api menjadi seperti lubang hitam yang merupakan pintu menuju dunia misterius. Saat lubang hitam muncul, teriakan Vermilion Bird tiba-tiba bergema di dalam. Teriakan Vermilion Bird sangat menggemparkan. Saat itu muncul, Wang Lin merasakan kejutan. Vermilion Bird keempatnya yang terbangun muncul dan menunjukkan rasa hormat. Seolah-olah Vermilion Bird milik Wang Lin merasakan ketakutan naluriah terhadap seruan ini. Vermilion Bird 7 warna di belakang lelaki tua itu mendongak dan menangis. Ada ketakutan di matanya, dan dia tidak berani terbang. Adegan ini terlalu mendadak, dan pupil mata pria parubaya itu menyusut. Orang tua itu benar-benar memberikan ini padamu untuk membunuhku. Setelah teriakan Vermilion Bird yang mengguncang surga, tekanan mengerikan keluar dari pusaran dan dengan cepat menyebar. Suhu di sini tiba-tiba meningkat hingga menjadi seperti alam api. Di bawah tekanan ini, pemandangan mengerikan yang tidak akan pernah bisa dilupakan oleh Wang Lin terjadi di lautan api di langit. Paruh burung Vermilion raksasa turun dari pusaran. Hanya paruhnya yang menutupi sebagian besar langit, dan tekanannya meningkat berkali-kali lipat. Semangat asal Vermilion Bird. Bulu itu adalah harta penting bagi Vermilion Bird generasi pertama karena dia hanya memiliki satu. Apa yang dipanggil oleh bulu itu adalah Vermilion Bird asli yang hidup di tanah air Vermilion Bird generasi pertama. Ini bukan Vermilion Bird yang dibentuk oleh penggarap klan Vermilion Bird, tapi yang hidup. Paruh burung Vermilion tiba-tiba turun dari pusaran dan menyebabkan lautan api cekung ke dalam dengan paruh di bagian bawah. Saat turun, apinya melonjak. Kecepatannya tidak terbayangkan. Saat ia turun, ia tanpa ampun mematuk pria parubaya itu. Selama proses ini, seluruh langit sepertinya telah berubah menjadi kepala burung Vermilion. Matanya dipenuhi amarah, dan Wang Lin langsung mengenalinya. Kelihatannya sangat mirip dengan Vermilion Bird generasi pertama. Dunia terus bergemuruh. Paruh burung Vermilion turun dengan cepat dan dalam sekejap mencapai jarak 1000 kaki dari api 7 warna. Ini sebanding dengan jari para dewa kuno, tetapi momentumnya jauh lebih kuat. Hanya dewa kuno bintang 8 dewasa yang menggunakan mantranya secara pribadi yang dapat menandinginya. Di dalam api 7 warna, pria parubaya itu mengeluarkan suara gemuruh dan dia melambaikan tangannya. Api 7 warna di sekelilingnya melesat ke langit dan membentuk burung Vermilion lain yang menyerbu paruh yang masuk. Gemuruh menggelegar bergema. Burung Vermilion 7 warna mengeluarkan jeritan menyedihkan saat menyentuh paruhnya, dan tiba-tiba roboh. Pria parubaya itu batuk darah dan tangannya membentuk segel sementara ekspresinya ganas. Dia meraung, bumi, air, api, angin. Kata-katanya mengguncang seluruh dunia. Dengan kata, bumi, bumi tanpa batas muncul di bawahnya. Dengan kata, air, lautan yang mengamuk muncul di atas bumi. Dengan kata, api, laut mulai terbakar dan diselimuti api 7 warna. Dengan kata terakhir, angin, embusan angin menyapu nyala api. 4 elemen, ekspresi pria parubaya itu galak dan tangannya didorong ke depan. Angin kencang bertiup menuju paruh burung Vermilion,
dan di belakangnya ada nyala api yang berkobar. Setelah nyala api, ada gelombang laut. Akhirnya, bumi melewati tubuh pria parubaya itu dan menyerbu ke langit seolah-olah akan memperbaiki pusaran tersebut. Ketika semua ini muncul di hadapan Wang Lin, itu mengguncang pikirannya. Entah itu Vermilion Bird atau pria parubaya, mereka berdua memiliki kekuatan yang tidak bisa dibandingkan dengan Daoist Water dan Master Simo. Jika kedua kekuatan ini bertabrakan, gelombang kejutnya akan cukup kuat untuk menghancurkan tanah suci ini. Bahkan Wang Lin tidak akan mampu bertahan, kecuali dia bisa menggunakan mantra yang sama kuatnya untuk menghadapi gelombang kehancuran yang datang. Atau dia dapat memilih untuk menggunakan rencana cadangan yang telah dia buat sebelumnya, untuk meninggalkan alam luar dan kembali ke alam dalam. Namun, saat ini adalah kesempatan terbaik untuk melukai atau membunuh penguasa secara serius. Jika dia melewatkan kesempatan ini, dia tidak akan memiliki kesempatan lain. Wang Lin telah menghabiskan hidupnya mencari keuntungan dalam situasi berbahaya, jadi bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan ini? Dia ingin melakukan sesuatu yang menggemparkan di alam luar setelah menghancurkan klan Scatter Thunder. Bunuh penguasa. Vermilion Bird generasi pertama yang kejam. Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin. Vermilion Bird generasi pertama telah hidup terlalu lama, dan Wang Lin tentu saja bukan tandingannya. Meskipun dia sudah menebak rencana generasi pertama, dia masih selangkah di belakang. Nenek moyang generasi kedua tiba-tiba memberiku mantra klan Vermilion Bird terkuat karena dia mengetahui semuanya dan mencoba membantuku. Tangan Wang Lin mulai membentuk segel tanpa ragu-ragu. Nafas pertama. Angin pria parubaya itu bertabrakan dengan paruhnya. Dunia bergemuruh dan angin bertiup kencang. Paruh burung Vermilion bergetar, dan gemuruh apinya bergema dengan keras. Gelombang kejut tersebar ke segala arah. Wang Lin menyelesaikan kelompok segel pertama. Dunia di hadapannya berubah warna dan tulang api raksasa muncul entah dari mana. Nafas kedua. Api 7 warna bertabrakan dengan paruh Vermilion Bird dan dunia bergemuruh. Paruh burung Vermilion bergetar dan nyala api 7 warna itu runtuh. Gelombang kejut kedua melanda dunia. Wang Lin menyelesaikan set segel kedua. Cabang-cabang muncul di tulang api raksasa. Nafas ketiga dan keempat langsung berlalu. Laut mengamuk di paruh Vermilion Bird dan bertabrakan dengannya, berubah menjadi uap air yang tak ada habisnya. Ujung paruhnya patah, menyebabkan burung Vermilion menjerit dan mengeluarkan seteguk udara dari perutnya. Udara ini mengalir deras ke bumi yang memperbaiki surga. Gemuruh yang menggelegar bergema dengan keras yang belum pernah terjadi sebelumnya di tanah suci ini dan menjadi suara dunia. Sang penguasa mengeluarkan suara gemuruh saat paruh burung Vermilion roboh. Saat ia runtuh, gelombang kejut ketiga menyebar ke segala arah. Perpecahan yang tak terhitung jumlahnya muncul di ruang angkasa dan energi kekerasan memenuhi dunia ini. Tanah suci klan burung pipit api mulai runtuh akibat gelombang kejut ini. Udara yang dimuntahkan oleh Vermilion Bird mendarat di bumi, menyebabkan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di sana. Melihat bumi akan hancur, penguasa memuntahkan seteguk darah. Darah berubah menjadi kabut darah dan mendorong bumi ke langit. Setelah bumi menyerap darah, ia tidak lagi hancur dan menyerang langit dengan momentum yang tak terlukiskan. Gemuruh menggelegar bergema. Bumi besar yang dipenuhi retakan yang tak terhitung jumlahnya melesat langsung ke lautan api di langit. Itu menutupi seluruh lautan api dan menyegel pusaran raksasa yang dilalui oleh roh asal burung Vermilion. Dunia bergetar dan terkoyak ketika gelombang kejut menyebar, menyebabkan segalanya hancur berkeping-keping. Penguasa itu batuk darah dan wajahnya menjadi lebih pucat. Dia berbalik dan menatap Wang Lin dengan ekspresi galak sebelum mengangkat kakinya. Wang Lin terkena gelombang kejut ini dan darah keluar dari sudut mulutnya, tapi tangannya bergerak semakin cepat. Dia berjuang untuk terus membentuk segel, dan saat ini ada lebih dari 1 juta segel di sekelilingnya. Penguasa yang masuk melihat ini, dan ekspresinya berubah drastis. Sial, pengikut lama itu benar-benar mengajarimu mantra ini. Dia menyerang Wang Lin tanpa ragu-ragu. Namun, roh hutan kuno yang dilepaskan Wang Lin mengeluarkan suara gemuruh dan menyerang penguasa yang datang. Penguasa memiliki ekspresi ganas saat dia melambaikan tangan kanannya dan kekuatan tak berujung berubah menjadi cetakan tangan raksasa.
Itu seperti matahari yang turun menuju roh hutan purba. Gemuruh bergemuruh memenuhi udara saat roh kayu kuno itu bergetar. Telapak tangan menembus tubuhnya dan kemudian menembak ke arah Wang Lin. Pada saat ini, nafas ke-9 tiba dan tangan kanan Wang Lin menyelesaikan segel terakhir. Tangannya berlumuran darah dan hampir tidak bisa bergerak setelah menyelesaikan segel terakhir. Hampir 2 juta segel ada di sekitar tubuh Wang Lin. Setelah dia selesai, mereka membentuk badai api dan menyatu dengan kerangka payung tulang untuk membentuk payung kuno pembakaran alam raksasa. Payung kuno pembakaran alam, mata Wang Lin memerah. Dia menggunakan mantra terkuat klan burung vermilion saat cetakan telapak tangannya mendekat. Meskipun dia baru mempelajarinya, dia adalah burung vermilion, dan dia telah mempraktikkan pembatasan sejak lama, jadi dia memiliki metode untuk membuat segel dengan cepat. Namun, pemahamannya tentang hal itu rendah, jadi kekuatannya jelas lebih rendah. Namun, jika menyangkut mantra semacam ini, meski kekuatannya lebih lemah, itu tetap mengejutkan. Dia kemudian memuntahkan seteguk darah. Wang Lin dengan jelas merasakan vitalitas di tubuhnya dengan cepat diserap oleh payung kuno untuk membentuk kekuatan yang akan membukanya. Payung, buka untuk menghancurkan dunia. Wang Lin meraung sambil melambaikan tangannya. Badai api berhenti di udara dan menyatu dengan kerangka payung tulang api, membentuk payung yang terbakar. Ketika seteguk darah dari Wang Lin mendarat di payung, sejumlah besar vitalitas mengalir ke dalam payung besar dan suara gemuruh bergema. Bahkan cetakan telapak tangan pun terhenti saat terkena gelombang panas ini. Ekspresi penguasa berubah drastis. Tepat pada saat ini, oman Wang Lin bergemuruh ke seluruh dunia. Dalam sekejap, payung kuno itu perlahan terbuka, dan saat terbuka, api yang dapat menghancurkan suatu alam menyebar dari payung tersebut. Api ini tidak berwarna dan bahkan tidak bisa disebut api, itu adalah aura. Aura api yang tak terlihat. Payung itu perlahan terbuka. Saat sudah terbuka 10%, cetakan telapak tangan sudah sampai. Api berkobar dan bertabrakan dengan cetakan telapak tangan. Terdengar suara gemuruh yang menggelegar dan cetakan telapak tangan itu segera roboh. Aura api tidak berhenti, perlahan menyebar ke segala arah. Setiap tempat yang diselimutinya hancur dan berubah menjadi reruntuhan. Inilah kekuatan yang bisa menghancurkan suatu dunia. Gelombang kejut destruktif yang diciptakan oleh tumbukan paru burung vermilion dan penguasa bertabrakan dengan kekuatan aura api. Gemuruh tak berujung bergema saat gelombang kejut itu runtuh dan apinya padam. Payung kuno pembakaran alam, wajah penguasa pucat. Dia terluka parah dan kemudian salah perhitungan dengan memancing bulan di sumur. Setelah itu, dia bertarung dengan roh asal Vermilion Bird dan menyegelnya sebelum dia melihat Wang Lin menggunakan payung kuno pembakaran alam yang menakutkan. Saat ini, dia bahkan lebih terluka dari sebelumnya. Dengan ekspresi garang, penguasa membentuk segel dan meraih kain di bahunya. Sambil mengaum, dia menariknya ke bawah. Rasa sakit yang hebat melanda tubuhnya. Dia merobek armor yang sudah menyatu dengan dagingnya. Armor itu memancarkan cahaya abu-abu dan tiba-tiba berubah menjadi telapak tangan besar. Bagaimana payung kuno pembakaran alam bisa begitu mudah dibuka? Baju besi ini diberikan kepadaku oleh tuanku, dan itu lebih dari cukup untuk menandingi payung yang belum dibuka. Telapak tangan penekan alam semesta. Penguasa meraung, dan telapak tangan raksasa yang dibentuk oleh baju besi itu melesat ke arah Wang Lin. Kecepatannya sangat cepat dan hampir menutupi langit, hampir menyamai ukuran paru burung vermilion. Saat menyapu langit, ia akan bertabrakan dengan payung kuno. Gemuruh menggelegar bergema seperti orang gila saat api menembus telapak tangan. Telapak tangan itu dengan cepat menghilang saat membombardir payung. Semua ini terjadi dalam sekejap. Saat telapak tangan itu menghilang dengan cepat, ia mendekat ke payung. Setelah menyusut menjadi setengah dari sisi aslinya, ia mendarat di payung kuno. Payung kuno pembakaran alam, hancurkan penguasa ini. Payung kuno bergetar dan Wang Lin batuk darah. Vitalitas dalam tubuhnya berantakan. Bagaimanapun, tingkat budidayanya tidak cukup tinggi untuk menampilkan kekuatan sebenarnya. Hanya membukanya 20% untuk memblokir telapak tangan dari penguasa adalah batasnya. Setelah batuk darah, Wang Lin terlempar ke belakang. Tanpa vitalitas yang disuntikkan ke dalamnya, payung kuno itu mulai menghilang perlahan.
Ini bukan disebabkan oleh telapak tangan. Namun, saat itu akan menghilang sepenuhnya. Wang Lin mengungkapkan ekspresi ganas saat dia dipukul mundur. Ada sedikit kegilaan di matanya saat dia meraung, meledak. Payung kuno yang akan menghilang bergetar, dan saat kata-kata Wang Lin bergema, aura destruktif menyebar dari dalamnya. Seluruh tanah suci klan Fire Sparrow benar-benar runtuh. Cetakan telapak tangan abu-abu yang tercipta dari armor itu benar-benar runtuh.